Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi antar negara ASEAN. Membahas tentang interaksi antar negara ASEAN, di sini tujuan organisasi internasional adalah untuk mengatasi dan meminimalisir masalah. Jadi di sini perlu adanya kerjasama. Dengan kerjasama, semuanya akan terasa ringan dan masalah akan teratasi untuk masalah yang ada di seluruh negara ASEAN. Jadi, di sini pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan bersama. Faktor pendorong kerjasama terdapat dua hal. Satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Faktor penghambat, perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan. Di sini ada salah satu contoh di mana faktor penghambat adanya konflik dan peperangan. Ketika terjadi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam suatu negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat yang namanya kerjasama. Selain itu juga ada perbedaan ideologi, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Itu semua adalah faktor penghambat dari adanya kerjasama. Selanjutnya di sini ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, yaitu ada di bidang pembangunan sosial, membantu kepada kaum wanita dan pemuda, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, penandatanganan kesepakatan bersama, dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yaitu SEA Games. Untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, pada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan para menteri, penyelesaian sengketa laut Cina, kerjasama pemberantasan kejahatan dan kerjasama di bidang hukum. Selanjutnya bentuk kerjasama di bidang pendidikan, ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT, penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa, contohnya dari Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN, terus adanya olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara, contohnya Pertamina menyelenggarakan OSN. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Adanya kesepakatan membentuk sebuah pasar tunggal yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara lainnya. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN, dalam hal ini yang dimaksud adalah menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati. Bisa dicontohkan ketika suatu negara sedang mengalami suatu bencana atau terjadi bencana alam dalam negara tersebut, atau terjadi suatu masalah atau konflik dalam negara tersebut, masing-masing negara akan saling membantu dan juga saling meringankan antar beban negara lainnya, sehingga masalah-masalah yang ada dalam negara tersebut akan segera teratasi dengan bantuan bersama.
Contoh lain selain bencana alam, pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dalam hal ini, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara waktu. Dalam hal ini, menimbulkan interaksi sosial, bersimpati, dan juga berempati antar pengungsi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Ada Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun, dan juga industri musik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Festival Budaya ASEAN yang pernah digelar di Purwakarta pada tahun 2013. Terdapat di Jawa Barat. Kegiatan itu diikuti 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang perkenalan kebudayaan kota dan kabupaten ke masyarakat ASEAN, juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi negara Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata, serta kita bisa memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan dan kebiasaan yang ada di negara Indonesia. Berbicara tentang budaya Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya. Keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi, dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda-beda adat istiadatnya. Hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia sendiri, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Bisa dilihat dari konser, festival musik, dan berbagai event lainnya yang menunjukkan hal tersebut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, sengketa perbatasan wilayah, pekerja migran, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antara negara ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Komitmen ASEAN di sini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya dan pembuatan kebijakan. Demikianlah materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.